Bakar terus bakar. Woi, pesta kembang api, woi. Bakar terus. Forum Peduli Lombok kecam kasus kerusuhan terhadap umat Buddha di Marije. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Mei di Lombok Barat di Desa Marije ya. Jadi kalau kita perhatikan kasus ini mirip-mirip dengan kasus yang terjadi di Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu yang menimpa seorang umat Buddha yang bernama Meliana. Jadi gara-gara mengingatkan akhirnya terjadi berbuntut konflik kekerasan yang meluhlantakkan beberapa rumah dan tempat ibadah. Jadi umat Buddha di Kabupaten Marije, di Kabupaten Lombok Barat Marije itu kemarin sempat akhirnya mengungsi ke desa lain karena mereka takut dipersekusi oleh tetangga desa mereka sendiri yang mayoritas beragama Islam. Untuk kronologinya saya akan membacakan dari situs Kaskus. Berikut adalah kronologinya yang ditulis di halaman Kaskus ya. Jadi kalau melihat ini kan judul beritanya ini, rumah warga Buddha di Marije, Lombok Barat dibakar ormas Islam. Polisi upayakan damai. Nah, jadi pertanyaannya ya sebenarnya siapakah jadi pertanyaannya adalah sebenarnya siapa tuh ormas Islam di sini ya, karena dari beberapa berita yang muncul ini saya nggak melihat ada nama ya. Coba kita perhatikan bagaimana kelanjutannya ya. Jadi ini berita tanggal 1 Mei kemarin ya, yang diambil dari Detik ya, Detik Bali gitu ya. Nah, saya coba langsung ke ada di sini ada tweetnya ya, kronologi tweetnya ya ini. Jadi ini adalah tweetnya ya. Ya, jadi ada kata jihad di sini. Kata-kata ini ternyata sakti banget ya, bisa meluluhlantakkan bangunan dan membuat orang tuh mengungsi ya. Jadi kalau dari sini ya, jadi di sini terlihat bahwa pada 1 Mei 2002 itu pukul 19 ada malam takbiran di desa tersebut ya. Dan menurut kronologi ini ya, jadi ya pelemparan petasan ke rumah salah satu warga beragama Buddha ini menyebabkan salah satu umat Buddha pingsan dan sampai trauma hingga saat ini. Nah, ini mungkin tidak banyak diungkap di tidak banyak diungkap di beberapa media, mungkin sengaja di hide gitu supaya tidak menimbulkan sentimen negatif terhadap para pelaku ya. Kronologi kedua ya, yaitu terjadi pengeroyokan terhadap satu umat Buddha oleh oknum-oknum dari organisasi ormas lokal ya. Ini jelas yang tadi saya bicarakan di atas ya. Jadi ada oknum-oknum ini ya, oknum-oknum dari ormas lokal. Jadi kalau kita bicara ormas lokal, ini berarti bukan inisiatif dari warga desa tersebut, tapi warga desa itu saya yakin diprovokasi oleh para ormas-ormas ini ya. Nah ini kan, jadi ormas tersebut menyalakan petasan ini sengaja mereka tuh melakukan provokasi ya, kalau berdasarkan kronologi yang dimuat di halaman kaskus.com ini.
Tapi yang menarik di sini ya, ternyata ketika diingatkan itu ya, justru galakan mereka gitu loh. Berdasarkan penelusuran saya di situs Detik, ada mereka tuh justru memukul orang yang mengingatkan. Nah, ini ya, di sini ada ini ya. Jadi diduga korban dipukul usai menegur. Jadi ada sebuah sumber yang dikutip oleh situs berita online Detik. Atau ini kayaknya sengaja ya, ada suatu upaya-upaya untuk melakukan provokasi antar umat beragama di daerah ini ya. Ya, kita kembali lagi ke kronologi tadi ya. Ya, ini nah ini. Jadi dalam satu hari tanggal 1 itu terjadi upaya-upaya untuk melakukan provokasi yang letaknya sedikit agak masif gitu ya. Jadi kalau di sini kan terlihat ya, di sini terlihat si ini ya, kronologi yang dibeberkan di situs kaskus.com ini terlihat bahwa pada pukul ini aja, pukul berapa tadi ya, pukul 23. Nah ini 23 ini ya. Nah ini pukul 23 ini ya, pada pukul 23 provokasi dan jagan-jagan di medsos bertebaran. Salah satunya dilakukan oleh ketua dari ormas lokal. Nggak tahu ini ormasnya namanya apa ya. Yang jelas ini harusnya yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan yang menyebabkan ratusan warga Buddha dari desa Mareja ini meninggalkan rumah mereka ya, dan terjadinya pembakaran 6 rumah dan pembakaran tempat pembinaan komunitas agama Buddha ya. Nah ternyata memang peristiwa ini terus berlanjut ya, kalau lihat dari ini ya, dari ini ini ya, ini kalau saya perhatikan ini memang jahat ya. Jadi mereka menggunakan tempat ibadah ya, jadi mereka menggunakan speaker masjid ya. Nah jadi memang sengaja ya, kayaknya kasus ini disetting gitu ya, karena saya nggak yakin ini ada suatu kebetulan ya, karena momennya ini memang sengaja momen yang dicari, yang ibaratnya bisa membangkitkan kemarahan umat Islam ya. Dan saya yakin umat Islam di sana juga tidak setuju dengan cara-cara seperti ini, karena kalau melihat sebelumnya kan di wilayah ini juga sudah terjadi hubungan yang harmonis antara umat Muslim dan umat Buddha setempat ya. Dan saya yakin juga ormas-ormasnya sengaja mempolitisir hubungan yang sudah baik ini menjadi sebuah kekacauan ya. Nih ya, ini yang keenam, ini ya, mereka sengaja melakukan provokasi masif di media sosial ya, dengan tuduhan ada penghinaan terhadap umat Islam ya. Ngeri sekali ya. Meskipun akhirnya konflik atau ini gesekan ini bisa dimediasi oleh Wakapolres Lombok Barat, tapi ternyata provokasi tidak berhenti gitu, dan ini rupanya tidak terantisipasi oleh aparat keamanan setempat. Nah ini tadi ya. Jadi berdasarkan ini ya, setelah peristiwa ini buntutnya itu merembet kemana-mana ya, salah satunya sampai ke kota Mataram ya. Jadi sampai polisi pun harus repot menjaga sejumlah wihara di kota Mataram, karena isu yang beredar saat itu adalah bahwa ada penghinaan terhadap
umat Islam oleh komunitas Buddha. Jadi memang di sini yang menjadi korban itu korban fitnah itu adalah umat Buddha di desa Mareje ini ya, karena mereka adalah minoritas di situ, sehingga akhirnya mereka tuh dengan mudah dijadikan sasaran, jadikan target untuk dipersekusi ya. Tentunya kalau umat Buddha di sini kan hanya warga biasa, penduduk biasa, dan jumlah mereka juga nggak sebanyak umat Muslim yang ada di Lombok Barat. Ya pastinya mereka menjadi incaran atau menjadi target beberapa kelompok militan atau radikal yang memang sengaja ingin mencari gara-gara atau mengacaukan situasi keamanan di wilayah ini. Ya. Tapi yang menarik dari sini nih ya, ada satu tentang penegakan hukum ya. Tadi di sini kan disinggung soal penegakan hukum terhadap para pelaku pengerusakan ya. Nah, dari tweetnya itu disinggung tentang perlakuan hukum terhadap para provokator ya. Jadi kok ini nggak diajukan ke meja hijau gitu kan. Ini yang menarik ya, ternyata apakah ada istilahnya ada pilih kasih ya. Tuntutan untuk agar para pelaku provokasi itu ditindaklanjuti juga terus bergaung ya, terutama dari organisasi atau ormas-ormas yang menyerukan kebinekaan dan kesetaraan kehidupan beragama di Indonesia. Tapi apakah pihak kepolisian itu lokal setempat itu berani untuk mengangkat ini sehingga menjadi kasus di pengadilan ya? Kurang tahu ya kalau itu ya. Tapi dari beberapa kasus ternyata banyak yang mereka itu dimaafkan gitu. Ya ini kan menjadi suatu presiden yang buruk bagi kehidupan penegakan hukum di Indonesia, karena memang kalau memang ada unsur pidana ya seharusnya itu masuk ke ranah hukum ya, jangan dibiarkan. Justru kayak kasus Meliana dulu, dia yang mendapatkan hukuman pidana padahal dia mengingatkan, dia merasa rugi. Inilah ketidakadilan sebenarnya dalam kehidupan umat antar agama di Indonesia.